Shalom, guru dan pekerja Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabar? Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus terus bersama dengan Anda sekalian. Gembala Sidang mengucapkan selamat untuk mempersiapkan pelajaran, khususnya telah memasuki triwulan yang keempat dengan tema besar Baptisan dan Perjamuan Tuhan. Mungkin gambar bukunya berbeda-beda untuk tiap kelas, tetapi temanya, yaitu tema besarnya adalah Baptisan dan Perjamuan Tuhan. Ini buku guru untuk kelas dewasa di mana saya mengajar. Mari kita mempersiapkan diri untuk suatu pengajaran yang penting berkaitan dengan baptisan dan perjamuan Tuhan. Meskipun minggu lalu kita sudah mulai dengan suatu pembukaan di pelajaran yang pertama, saya yakin kita semuanya terus bersemangat membagikan kepada para murid kita berkaitan dengan upacara agung gereja, baptisan dan perjamuan Tuhan. Kenapa Pak disebut perjamuan atau upacara agung, perjamuan Tuhan dan baptisan ini? Ya, kita menyebutnya upacara agung karena ini adalah perintah langsung dari Yesus Kristus ya. Yesus memerintahkan baptisan, dia juga memerintahkan untuk perjamuan Tuhan. Karena itu kita menyebutnya sebagai upacara agung gereja. Namun demikian juga sebagai gembala sidang, saya perlu untuk memberikan suatu briefing singkat mengenai baptisan dan perjamuan Tuhan yang selama 13 pelajaran akan kita sampaikan kepada murid-murid kita. Karena ini sifatnya adalah doktrinal atau pengajaran yang pokok dari iman Kristen. Saya menyadari bahwa kita semuanya mungkin tidaklah sama dalam latar belakang untuk menjadi anggota GPI Karunia Tuhan. Sehingga kadang-kadang mungkin di antara kita doktrin berkaitan dengan baptisan perjamuan Tuhan mungkin ada sedikit banyak perbedaan di sana. Tapi kita akan mengajarkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari, beberapa hal, poin-poin penting berkaitan dengan baptisan dan perjamuan Tuhan patut menjadi pegangan kita, yang menjadi sesuatu yang sama yang akan kita bagikan kepada murid-murid kita. Coba mari kita mengingat, baik Anda yang dibaptiskan di gereja ini maupun yang dari gereja yang lain. Tapi mari kita mengingat bahwa di sana pembaptisan itu adalah memiliki arti atau makna yang begitu dalam. Dan ini yang patut kita ajarkan kepada para murid kita, bahwa Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 mengingatkan kita. Roma 6 ayat 3 sampai 5 mengingatkan kita mengenai hal itu, bahwa ayat-ayat di dalam Roma 6 ini menyatakan bahwa makna dari baptisan tidak lain adalah menjadi lambang untuk kematian seseorang, kematian rohani seseorang, penguburan, dan kemudian kebangkitannya bersama Yesus dalam kehidupan yang baru. Jadi selalu mengingat gambaran kalau pendeta membaptiskan kan selalu seperti itu ya. Untuk kita menyampaikan iman kita dalam Yesus, berarti kita mati bersama dia, lalu dia apakan? Masuk dalam air, dikuburkan ya dalam air. Saya seringkali melakukan joke, mau berapa lama di dalam air? 1 menit, 2 menit, 5 menit? Kita tahu secara logika, makin lama pasti akan makin bisa merasakan kematian atau mendekati kematian yang sesungguhnya. Sehingga ketika ia dikuburkan mungkin menjadi gambaran yang baik untuk kita bahwa ketika dia masuk dalam air, benar-benar seseorang akan merasakan dikuburkan dosa itu, mati bersama Yesus. Tapi kan tidak berhenti seperti itu. Kemudian keluar dari air, dilambangkan sebagai bangkit atau hidup baru bersama Yesus. Itulah makna dari pembaptisan sesungguhnya. Bagikan nilai ini kepada murid-murid kita sekalian. Namun juga pasti ada banyak hal berkaitan dengan baptisan, hal-hal yang lain, yakni bahwa setiap orang Kristen perlu atau wajib ya, bukan perlu, bahkan wajib dibaptiskan. Dan baptisan ini untuk menyatakan kepatuhan kepada apa yang merupakan bagian dari pekerjaan yang harus diselenggarakan gereja. Gereja melakukan pembaptisan, kita patuh. Tetapi lebih dari itu, karena kita menuruti atau mematuhi apa yang Tuhan Yesus teladankan dan apa yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan. Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan selanjutnya seperti Matius 28 katakan, Yesus memerintahkan baptisan, tapi dia juga meneladankan. Mari kita meneladan Yesus melalui baptisan. Bukankah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Kemudian juga dibaptiskan memiliki arti sebagai suatu kesaksian. Pelajaran pertama kemarin dikatakan baptisan merupakan pernyataan iman seseorang.
Ketika orang percaya, ia bersaksi, menyatakan imannya. Bukan hanya percaya dalam hati yang dimana hanya dia dan Tuhan yang tahu, tetapi percaya melalui ungkapan mulut, mengucapkan dari mulut. Ungkapan hatinya dinyampaikan dalam ucapan mulut, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang di hadapan umum. Karena itulah kenapa setiap murid baptisan akan selalu diberi kesempatan paling tidak 3 menit untuk menyampaikan kesaksiannya. Karena di sana dia menyatakan iman, ekspresi imannya dilihat oleh orang-orang banyak, mengkonfirmasinya. Nah, jadi betapa pentingnya pernyataan iman ini bukan sekedar dalam hati, tetapi juga disampaikan di depan umum. Kemudian pembaptisan, nah ini yang penting dalam kehidupan gereja. Biasanya kalau orang sudah dibaptiskan, apalagi di GPI Karunia Tuhan, biasanya otomatis untuk bisa menjadi anggota gereja. Memang ada syarat-syarat yang lain yang kita juga bisa belajar di sana, bahwa baptisan Alkitabiah itu adalah diselamkan. Mungkin nanti Anda akan mengajar hal itu, kenapa harus diselamkan. Ada pelajaran dalam kelas dewasa itu bangga dibaptiskan secara selam. Nah, memang kita harus bangga, karena apa? Itu Alkitabiah, itu yang Alkitabiah. Karena kata baptisan dari kata aslinya Yunaninya yaitu baptizo, artinya diselamkan atau dicelupkan. Tidak bisa bayangkan ya kita kalau aku dibaptiskan, aku diselamkan, tapi cuma dipercikkan air. Nggak bisa dibayangkan ya kalau misalnya aku diselamkan, aku dibaptiskan, tetapi ternyata hanya pegang bendera, bersumpah bendera. Baptisan, diselamkan. Itu orang baptis. Anda guru sekolah minggu baptis, ayo bangga, tapi juga tularkan kebanggaan itu kepada murid-murid Anda. Dan hanya orang-orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus yang dibaptiskan, diselamkan. Karena itu orang baptis tidak membaptiskan anak-anak. Maksudnya apa? Anak-anak yang belum bisa mengerti mengenai keselamatan dalam Yesus. Karena pasti ada tahap anak-anak dari mulai bayi, ya. Orang baptis tidak membaptiskan bayi atau kanak-kanak. Tetapi ketika anak-anak sudah mulai meningkat kerohanian, apalagi sudah ikut sekolah minggu dari sejak kecil, sehingga pertumbuhan rohani mereka bertahap dengan baik, mungkin usia 8 tahun, 9, 10, atau 11, dan seterusnya, bisa meresponi Yesus, mengerti tentang keselamatan itu, dan ketika mereka mengerti hal itu, sudah mengerti tentang arti baptisan, tidak ada yang seharusnya dapat menghalanginya untuk dibaptiskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga bukankah sida-sida Ethiopia bersama dengan Filipus ketika melihat sungai itu, melihat air itu, apa halangannya aku dibaptis? Jadi setiap orang yang sudah percaya, seperti Filipus katakan pada sida-sida itu, bila Anda percaya, kalau engkau percaya, lakukan. Bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat, ada bedanya baptisan dengan perjamuan Tuhan. Baptisan itu saya katakan sebagai once in a lifetime, sekali seumur hidup. Orang percaya dibaptiskan sekali saja. Memang di gereja baptis Indonesia harus dibaptiskan selang, sehingga ketika ada orang bergabung, lalu diwawancari oleh pendeta, dan saya menemukan di sana bahwa sebenarnya dia sudah dibaptiskan, sudah percaya Yesus, tinggal gabung, tetapi tidak dibaptiskan atau belum dibaptiskan secara selam, maka saya akan mengarahkan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi lebih dari itu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya pasti akan mengarahkan untuk dibaptiskan selam. Bukan dibaptis ulang ya, tetapi dibaptiskan selam. Dan itu cukup sekali saja, dalam sekali seumur hidup. Karena tidak perlu nanti kalau saya merasa bahwa saya melakukan kesalahan besar, melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu fatal, saya datang pada Tuhan untuk berdoa dan dibaptiskan ulang, dibersihkan ulang, disucikan ulang. Tidak. Baptisan merupakan lambang di mana orang percaya Yesus, bukan soal pengampunan dosa toh. Ada kasus di mana di dalam kehidupan Paulus bertemu dengan jemaat dan dia berkata, apakah engkau sudah dibaptiskan? Oh sudah, baptisan Yohanes. Paulus berkata baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tapi kamu, Paulus mengatakan selanjutnya, kamu harus dibaptis dalam nama Yesus. Apa maksudnya? Baptisan percaya Yesus. Jadi orang yang dibaptiskan itu adalah karena ia
dibaptis karena percaya Yesus, bukan karena berdosanya saja. Dosanya sudah lewat, diampuni, bertobat, diampuni, dan saatnya dibaptiskan. Jadi baptisan adalah sesuatu yang dilakukan sekali seumur hidup saja. Jika kita memang di dunia ini memang masih banyak godaan, tantangan, dan bahkan masuk dalam perbuatan kejahatan dan dosa, kita harus datang tiap-tiap hari kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan kita. Itu berarti tidak harus dibaptiskan, karena baptisan adalah lambang untuk apa? Bahwa ia percaya Yesus. Kan percaya Yesus nggak bolak-balik toh. Hari ini percaya, besok enggak, besok bolak lagi. Untuk percaya lagi, tidak lagi, percaya lagi, tidak lagi. Itu sesuatu kebebalan namanya ya. Jadi kalau percaya Yesus cukup sekali, dan urusan dengan Tuhan langsung secara pribadi. Selanjutnya Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya katakan tadi ini berbeda dengan perjamuan Tuhan, karena kalau baptisan itu sekali seumur hidup, kalau perjamuan Tuhan itu apa? Yesus katakan, setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi selalu ada waktu-waktu di mana kita memang sengaja untuk apa? Mengingat pengorbanan Yesus, mengingat apa yang Yesus lakukan. Jadi perjamuan Tuhan itu justru boleh berkali-kali, bahkan boleh diagendakan, disesuaikan waktunya, baik itu secara gerejawi maupun tentunya keluarga-keluarga Tuhan semuanya dapat mengikuti upacara itu di dalam gereja kita. Tapi mari kita yang kedua melihat kepada perjamuan Tuhan sebagai upacara agung gereja yang kedua. Upacara agung yang kedua yakni perjamuan Tuhan, itu pun merupakan lambang. Itu adalah keikutsertaan kita orang percaya untuk makan roti dan minum air anggur. Suatu peringatan akan kematian Yesus, tetapi juga peringatan akan kedatangannya. Jadi mohon ini juga diajarkan baik-baik. Perjamuan Tuhan itu bukan saja mengingat kita untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib saja. Tidak, tetapi juga untuk mengingat bahwa Yesus akan datang kembali. Maranatha itu akan datang kembali. Bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Jadi ini ada pengharapan. Dari sisi mengingat, seremonial atau nostalgia bersama hubungan dengan Tuhan, tetapi juga harapan ke depan kelak yang pasti Yesus akan datang. Itu harus ditekankan mengenai perjamuan. Jangan hanya soal seremonial mengingatnya saja, tetapi harapan juga harus disampaikan. Itulah mengapa pentingnya perjamuan Tuhan, di mana asal-usulnya jelas sekali itu berkaitan dengan perjamuan di malam perayaan Paskah, ketika murid-murid di satu ruangan bersama Yesus melakukan perjamuan Paskah. Yesus mengambil hal itu, membuatnya menjadi suatu peristiwa perjamuan Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya atau memakan roti ini, menjadi peringatan akan aku. Jadi jelas sekali arti perjamuan Tuhan, di mana semuanya tadi itu semuanya adalah lambang. Khususnya arti dari roti kita tahu apa? Artinya adalah melambangkan tubuh Yesus, dan air anggur adalah lambang dari darah yang sudah dicurahkan. Itu juga penting untuk dibagikan pada murid-murid kita, yang artinya adalah itu lambang saja, bukan berarti ketika kita makan roti nanti di dalam tubuh kita roti itu berubah jadi dagingnya Yesus, kemudian minum air anggur di dalam tubuh kita kemudian berubah menjadi darah Yesus. Tidaklah demikian ya, karena memang ada mungkin beberapa orang berpikir atau gereja berpikir demikian, tetapi ini lambang. Roti yang kita makan, air anggur yang kita minum, tetap air anggur dan tetap roti. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, tetapi yang diinginkan adalah ingatlah kematian penderitaan Yesus, ingatlah kedatangannya segera menjelang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa ikut perjamuan Tuhan? Jelas sekali bahwa firman Tuhan mengatakan yang bisa ikut perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah percaya ya. Nah, di Gereja Baptis Indonesia menganut beberapa cara, baik itu perjamuan Tuhan terbuka, di mana semua orang yang sudah dibaptiskan boleh ikut perjamuan. Kemudian juga ada yang sistem tertutup, di mana hanya anggota-anggota Gereja Baptis Indonesia Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang bisa ikut. Atau mungkin setengah terbuka, di mana semua orang sudah dibaptis, diselamkan,
boleh ikut dalam perjamuan Tuhan itu. Nah, namun demikian yang jelas itu hanyalah soal cara di mana kita dapat berekspresi, namun yang penting artinya tadi ya, jangan sampai dilupakan pengajarannya. Berapa sering diadakan perjamuan Tuhannya? Ini untuk mengingat kematian dan kedatangan Yesus. Makin sering Bapak Ibu Saudara melakukannya, makin saudara akan semestinya apa? Akan semakin menghayati makna kematian, makna harapan kedatangan Yesus. Hanya kadang-kadang kalau kita melakukannya sangat sering dan akhirnya hanya menjadi ritual saja, itu yang membahayakan. Jadi masalahnya bukan sebenarnya maknanya, tetapi kitanya yang menghidupinya kadang-kadang hanya menjadi ritual, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak melaksanakan berdosa, kalau kita melalaikannya berdosa. Tidak sekedar itu sebenarnya ya. Bagi saya makin sering akan makin memaknai arti kematian dan juga harapan akan kedatangannya. Gereja kita ada agenda khusus seperti Paskah dan lain sebagainya dalam setahun 2 atau 3 kali untuk mengingatkan. Tapi mungkin kita coba mulai berpikir bahwa mungkin 1 bulan sekali itu cukup baik untuk kita lebih menghayati itu. Memang kita sudah melaksanakan perjamuan Tuhan secara online beberapa waktu yang lalu, karena yang penting itu bukan hadirnya kita di dalam gereja, tetapi hadirnya Allah di dalam Yesus yang sudah kita hidupi, bersekutu dalam persekutuan, baik itu di rumah maupun di tempat kita masing-masing. Esensinya harus kita ingat, jangan lupakan apa maknanya. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar kekusukan ibadah. Di rumah pun Anda bisa kusuk dalam hubungan Anda dengan Allah, dalam melaksanakan perjamuan Tuhan. Tapi beda ya dengan baptisan, karena baptisan melibatkan person yang mau dibaptiskan. Kalau person yang mau dibaptiskan, seperti contohnya sekarang kita punya 3 calon baptisan, dengan masa pandemi ini dirasa oleh mereka belum pas waktunya, maka tidak usah dipaksakan, karena itu akan menjadi sesuatu yang sekali seumur hidup mereka, sehingga mereka nantinya akan menikmati. Tapi gembala sidang maupun gereja tidak pernah menghalangi untuk mereka dapat dibaptiskan, intinya. Jadi perjamuan Tuhan makin sering Anda melaksanakan, makin kita akan semestinya ya dapat makin menghayati makna kematiannya dan kedatangannya ke dunia ini. Tentu masih banyak poin-poin mengenai perjamuan Tuhan dan pembaptisan, tapi tidak dapat saya sampaikan secara lebih lanjut. Karena itu, ketika Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dalam mengajarkan pelajaran-pelajaran berikutnya, apabila ada kesulitan, silahkan. Saya secara terbuka dan senang untuk dapat mengajarkan atau kita dapat belajar bersama-sama mengenai mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan di sini tadi, ada hal-hal kasus-kasus atau mungkin Anda menemukan sesuatu yang mungkin sulit ini, saya nggak bisa, harus tanya Pak Krishna dulu. Monggo, silakan. Saya terbuka untuk itu. Karena itu sesuatu yang penting. Bahkan kalau kita mau belajar khusus, ada Zoom atau webinar khusus untuk sekolah minggu, kita ketemu ngobrol tentang fokus tentang tema ini, ayo silakan juga diprakarsai oleh ketua sekolah minggu. Tapi intinya saya terbuka, apabila ada pertanyaan yang sulit Anda jawab pun dari murid-murid, tidak seharusnya kita langsung jawab. Kita boleh jujur kok sebagai guru, mungkin yang ini saya belum paham betul dan saya harus tanya ke Pak Krishna. Beri waktu saya untuk tanya ke Pak Krishna, kemudian saya akan menolong memberikan jawabannya, atau Pak Krishna akan menjawab kepada Anda. Jadi seorang guru yang tidak tahu jawaban bukan berarti dipermalukan, tetapi justru itu bijak. Karena dia harus buka buku dulu, buka Alkitab dulu, buka suatu wawasan dulu untuk kemudian dapat menjawab dengan benar kepada murid. Jangan malu-malu bertanya, karena guru harus selalu belajar. Pengajar jangan berhenti untuk mengajar. Selama mempersiapkan diri dalam pengajaran, khususnya dalam baptisan dan perjamuan Tuhan, tetap semangat, jangan patah arang, tetap semangat, jangan pernah menjadi ngelokro di dalam pengajaran. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya ingin memberkati guru dan pekerja dalam pengajaran khususnya triwulan 4 ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba memohonkan berkat bagi guru dan pekerja sekolah minggu. Ketika kami melanjutkan pengajaran kami, khususnya mengenai topik yang penting, doktrinal atau ajaran pokok mengenai kekristenan, baptisan, dan perjamuan Tuhan. Kami terbatas hikmat, kami terbatas pengetahuan kami,
Karena itu Tuhan, kami mohonkan hikmat dan pengetahuan dari Engkau dalam kami mempersiapkan maupun mengajarkan kepada murid-murid kami. Kami mau belajar, mungkin kami masih banyak kekurangan, kami tidak malu, kami tidak menjadi loyo, tetapi kami akan mau belajar bersama-sama, saling menolong, saling menguatkan, sehingga bukan saja ketika kami mengajar orang yang bertumbuh, tetapi lebih dari itu, kami sendiri, pengajar, guru, bertumbuh. Mohonkan berkat-Mu, ya Allah Bapa, kasih karunia-Mu Yesus Kristus dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus untuk seluruh guru sekolah minggu, pekerja sekolah minggu, GBI Karunia Tuhan sekalian. Amin. Selamat mengajar. Tuhan memberkati kita sekalian.